Kalau di Jepang, ini kalau di Jepang ya, atau ini kalau di negara maju, kalau di negara yang beradab. Kalau di negara maju seperti Jepang, pejabat yang kedapatan atau terbukti melakukan pelanggaran etika, maka dia akan malu dan langsung mengundurkan diri. Begitulah tingkah laku pejabat yang punya tingkat moralitas yang tinggi. Begitulah tingkah laku pejabat yang punya akhlak yang baik. Tapi tentu saja hal ini nggak berlaku kalau di Indonesia. Benar nggak? Punya rasa malu dan bersedia mengundurkan diri itu nggak berlaku di Indonesia. Apalagi kalau pejabat yang kedapatan dan terbukti melakukan pelanggaran etika itu bernama Bahlil Lahadalia. Gimana nih kalau menurut kalian? Benar nggak? Artinya, seharusnya Bang Bahlil Lahadalia malu atas keputusan sidang etik mahasiswa S3 SKSG atau Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia yang memutuskan buat membatalkan tugas akhir atau disertasi Bang Bahlil Lahadalia yang dinyatakan lulus pada tanggal 16 Oktober 2024 lalu. Di dalam dokumen risalah hasil rapat pleno Dewan Guru Besar UI yang beredar di kalangan media massa, di situ disebutkan ada 4 pelanggaran sehingga Bang Bahlil harus menulis ulang disertasinya dengan topik baru sesuai standar akademik di UI. Pelanggaran etika tersebut diantaranya adalah ketidakjujuran. Ya, ada persoalan ketidakjujuran, yakni ketidakjujuran dalam pengambilan data. Hasil temuan dari Dewan Guru Besar UI, penelitian disertasi Bang Bahlil rupanya diperoleh tanpa izin dari narasumber dan penggunaannya tidak transparan. Selain itu, ada juga pelanggaran standar akademik. Di sini yang jadi masalah, Bang Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang sudah ditetapkan di UI. Terus sidang yang dihadiri 32 orang guru besar UI itu juga menyimpulkan kalau Bang Bahlil mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik, termasuk keistimewaan dalam pembimbingan, perubahan mendadak penguji hingga kemudahan dalam kelulusan. Dan pelanggaran yang keempat, menurut Dewan Guru Besar UI terdapat konflik kepentingan. Karena promotor dan ko-promotor sidang S3 Bang Bahlil ternyata punya keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bang Bahlil sebagai pejabat negara. Memang keputusan sidang etik Dewan Guru Besar UI baru bersifat rekomendasi. Ini masih menunggu penetapan oleh Rektor UI menjadi keputusan yang resmi berlaku dan mengikat. Tapi Rasa-rasanya sih, keputusan sidang etik Dewan Guru Besar UI sudah cukup buat jadi pegangan bagi kita semua, termasuk bagi Bang Bahlil Lahadalia sendiri. Dengan adanya keputusan pelanggaran etika ini, seharusnya ini jadi aib yang sangat tercela bagi Bang Bahlil, yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga Ketua Umum Partai Golkar. Mestinya, ini kalau di negara maju ya, seperti Jepang yang punya adab dan akhlak yang tinggi, mestinya jabatan setingkat menteri dan ketua partai seharusnya bersih dari perbuatan tercela pelanggaran etika akademik, apalagi menyangkut ketidakjujuran. Dan makanya, seharusnya kini Bang Bahlil nggak lagi layak buat menduduki 2 jabatan tersebut, baik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah yang kesatria dan bermartabat buat Bang Bahlil setelah ada putusan Dewan Guru Besar UI ini adalah mengundurkan diri dari kedua jabatan tersebut. Inilah langkah yang seharusnya dan sewajarnya. Inilah langkah yang seharusnya dan sewajarnya di sebuah negara beradab yang menjunjung tinggi etika. Tapi, ya kita semua sadar, Indonesia bukan Jepang. Indonesia bukan negara maju. Indonesia juga bukan negara beradab. Indonesia bukan bangsa yang menjunjung tinggi adab, akhlak, moral, dan etika. Kita bukan semua ini. Tampaknya, sepertinya sih, Bang Bahlil bakal bisa santai dalam menghadapi keputusan dari UI ini. Dia bakal punya dalih dan sesumbar baru saat ditanya oleh wartawan soal pembatalan gelar S3-nya ini.
Ya begitulah Bang Bahlil yang kita kenal. Banyak yang menilai dia orang yang nggak punya rasa malu. Boleh dikata apa yang terjadi sama Bang Bahlil, pelanggaran etika di salah satu universitas paling kredibel di tanah air, ini bisa jadi adalah puncak dari kebobrokan moral para pejabat negeri kita yang disuburkan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ingat, kejadian S3 Bang Bahlil ini terjadi masih di era pemerintahan Pak Jokowi. Dengan adanya beragam pelanggaran etika yang dilakukan dengan enteng oleh Pak Jokowi dan keluarganya sendiri, puncaknya adalah pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi buat meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Mestinya kita nggak heran. Mestinya kita sudah bisa memprediksi kalau pelanggaran etika di puncak kekuasaan itu bakal segera ditiru dan diikuti oleh para pejabat di bawahnya. Pengabaian moral, adab, akhlak, dan etika akan segera menyebar ke semua penjuru pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah. Inilah kerusakan terparah yang diwariskan Pak Jokowi kepada bangsa Indonesia. Bukan kondisi ekonomi yang morat-marit, bukan hutang yang setumpuk yang menjadi warisan terburuk dari Pak Jokowi buat bangsa kita. Yang terburuk adalah rusaknya moral, adab, akhlak, dan etika. Ini adalah kerusakan yang sangat parah dan mestinya tidak termaafkan. Untungnya bangsa Indonesia masih punya kalangan intelektual dan orang-orang yang berpikiran jernih, bermoral, beradab, berakhlak, beretika, dan juga cinta tanah air. Mereka adalah pejuang-pejuang dan penyelamat tanah air. Makanya, kita bisa menyaksikan perlawanan terhadap Pak Jokowi dan warisan buruk Pak Jokowi terus digelorakan dan juga semakin membesar. Semakin hari, kesadaran ini semakin membesar. Maka, kejadian di Universitas Indonesia, pembatalan gelar S3 Bang Bahlil Lahadalia mestinya adalah sebuah kabar baik. Ini kabar baik bahwa bangsa Indonesia tidak menyerah. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap pengerusakan moral, adab, akhlak, dan etika oleh rezim Jokowi. Dan kabar baik ini juga datang dari Mahkamah Konstitusi, korban terparah dari cawe-cawe Pak Jokowi. Kini para hakim konstitusi tampaknya sudah lebih membentengi diri dari intervensi luar sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih jernih sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berpihak kepada kepentingan rakyat. Contoh dari pulihnya independensi Mahkamah Konstitusi adalah ketika mereka bisa mencegah putra bungsu dari Pak Jokowi, yakni Kaisang, maju di pemilihan gubernur. Jadi, kembali lagi ke soal Bang Bahlil. Walaupun dia mungkin masih bisa santai dan enteng berkelit dari keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, tapi ini kalau di negara maju ya, kalau di luar negeri gitu ya, negara-negara maju ya, kalau kita berdekatan tadi seperti Pak Bahlil misalnya yang gelar S3-nya dibatalkan, ya harusnya udah malu lah gitu ya. Minimal kalau malu ya mundur aja daripada dipecat gitu ya. Harusnya sih sudah bisa dipecat seperti yang dikatakan oleh beliau tadi gitu ya. Dan kalau tidak dipecat ya minimal SD lah ya, sadar diri lah gitu ya, mundur ya kalau punya malu gitu ya. Tapi mungkin ya itu tadi lah. Teman-teman mungkin tahu lah ya, nanti silakan sampaikan saja lah ya pendapat Anda ya. Saya juga nggak terlalu panjang lebar ke sana ya. Saya yakin teman-teman juga punya penilaian tersendiri lah terkait hal ini ya. Apalagi kalau kita melihat sosok Pak Bahlil ini ya. Ya, beliau ini dulu Menteri Investasi di era Jokowi ya, kalau nggak salah tuh. Dulu beliau ini menyebutkan masalah pembangunan IKN misalnya ya, banyak investor asing sekian, dari investor sana sekian, investor sini sekian, dan segala macamnya. Sampai sekarang saya belum pernah melihat investor asing ke IKN gitu ya. Atau ada kabar
ada investor masuk menginvestasikan 200 miliar misalnya, atau 1.000 triliun misalnya, atau 1 triliun misalnya di pembangunan IKN. Dulu saya juga mendengar bahwa IKN dibangun tanpa menggunakan dana atau anggaran dari APBN kita, teman-teman. Tapi fakta dan kenyataan hari ini kita melihat masih saja menggunakan itu, masih dari APBN kita dikeluarkan. Dan sekarang efisiensi anggaran dilakukan, penghematan dilakukan, dan anggaran pembangunan IKN itu dipangkas habis-habisan. Dan sekarang kalau nggak salah saja nih yang saya dengar-dengar, bahkan anggaran untuk biaya perawatannya pun mungkin saja tidak selesai. Kemudian masalah LPG baru-baru ini, LPG 3 kg. Teman-teman tahu lah, saya nggak terlalu panjang lah ke sana ya. Tapi saya akan coba melihat dari Muhammad Lisanuhat ya. Jepang bermoral dan junjung tinggi kejujuran. Indonesia belum punya itu. Kalau udah gini di tahun 30 Indonesia akan hancur. Prabowo sendiri pernah bilang 80% pejabat Indonesia tidak berpancasila. Bahlil itu blow on, harus diganti semua pejabat ASN. UI jangan menggadaikan harkat dan martabatnya. Jangan kayak UGM yang gak jelas soal ijazah Jokowi. Di Jepang lain, di Indonesia lain. Bahlul itu ada rasa malu apa enggak? Ya enggak. Ada muka Bahlul itu muka tembok, yang ada muka-muka tembok gitu ya. Tidak mungkin bisa malu. Junjungannya saja ngeplok minta ampun, jadi kacungnya juga ngikut junjungannya. Dikhawatirkan tabiat pemimpin yang jelek akan diikuti oleh anggotanya. Ingat kata peribahasa, bila pemimpin kencing berdiri, maka anak buah akan kencing berlari. Ini peribahasa yang luar biasa ya. Artinya ketika kepalanya sudah busuk, yang bawahnya juga pasti ikutan busuk, karena ekor pasti ngikut kepala. Bisa saja seperti itu, tapi nggak semua. Kalau dalam peribahasa gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam kehidupan kemanusiaan kita sekarang ini ya, belum tentu juga seperti itu ya. Tapi potensinya besar lah. Jadi kalau pemimpinnya udah nggak jujur, ya bagaimana bisa dia menasehati bawahannya untuk jujur, misalnya seperti itu ya. Lebih seperti itulah. Moral apa Bu? Ibu di Indonesia itu nggak ada malunya kalau sudah menjabat, duduk di pemerintahan, apalagi ada jabatannya, sudah nggak bakalan akan jujur. Serakah itu pastinya ada keterkaitan dengan yang bersangkutan, harus dimundurkan dari jabatannya. Pejabat kita udah pada putus urat malunya, mereka bangga dengan ketololannya. Inilah wajah nyata dunia pendidikan di Republik Indonesia Raya yang merdeka. Katanya adil, makmur, sejahtera inginnya, tapi mana buktinya? Maunya Muslim Indo harus jadi contoh bagi umat lain, sebab menurut ajaran Islam, malu itu bagian dari unsur iman. Ya tidak hanya agama Islam saja sebetulnya, mungkin agama-agama lain juga seperti itu. Ya kita jangankan membahas tentang agama lah gitu ya. Secara manusia juga kita pasti punya rasa malu. Ya kalau nggak ada punya rasa malu, artinya mungkin saja pura-pura nggak tahu aja tuh bahwa itu terjadi pada diri kita misalnya. Atau barangkali seperti komentar tadi, urat malunya sudah putus. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Atau pura-pura nggak tahu lah. Loh, saya nggak merasa bersalah kok, saya nggak merasa malu kok. Bisa saja seperti itu, tergantung manusianya sebetulnya ya.
Budaya malu itu sudah ada kalau di kalangan pendidikan sejak di SD sudah ditanamkan, tapi pejabat tinggi negara tinggi aja nggak diterapkan. Mungkin karena aji mumpung, dasar fondasi iman nggak ada. Oke, sorry tadi teman-teman pesawat lewat dari atas genteng saya ya, sorry. Nah kemudian, oke saya lanjut, saya ulang saja ya. Budaya malu itu sudah ada kalau di kalangan pendidikan sejak di SD. Itu di SD sudah ditanamkan, ya budaya itu, budaya malu. Tetapi pejabat tinggi negara tinggi aja nggak terapkan ini. Mungkin karena aji mumpung, dasar pondasi iman nggak ada, makanya nggak terapkan budaya malu. Kita rakyat se-Indonesia Raya aja kok heran punya pemimpin nggak ada sifat yang bisa ditauladani untuk dijadikan contoh, bahkan bikin malu bangsa dan negara Indonesia saja. Makanya jangan heran kalau bagi masyarakat Indonesia Raya Anies itu top. Ujung-ujungnya anak abah juga rupanya yang komen ya. Top Marco top. Karena semua itu ada pada Pak Anies yang bisa jadi sosok pemimpin yang bisa diikuti jadi kebenaran. Baik dari tata krama, adat bicara, agama, adat budaya, gaya bicara yang santun, berbobot, bibit bobot, kecerdasan, kepemimpinan terkenal mendunia. Itulah maka Pak Anies namanya digaungkan oleh rakyat yang waras. Perusak Indonesia ini adalah Jokowi, karena dari kepalanya yang tidak bisa ditiru-tiru, dicontoh dan ditiru-tiru untuk ini. Hai kaum Indonesia yang waras, pertahankan etika, moral, dan budaya bangsa. Karena maaf, di Mahkamah Madinah yang terkenal adat moral etika budaya bangsa itu orang-orang dari Indonesia, yang perusak itu semua Jokowi, keluarganya, dan semua pengikut dan junjungannya. Maafkan saya baik lahir maupun batin bagi semua yang baca dan tidak sependapat. Bagi yang sependapat dan baca ini, alhamdulillah. Semoga kita semua dapat tegakkan kembali, dan mari kita sama-sama berjuang untuk pertahankan etika moral budaya bangsa seutuhnya. Semoga niat baik kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ini tergantung ketika kita beragama. Saya rasa agama itu pasti mengajarkan yang baik. Mungkin cara pengajarannya berbeda, tapi tujuannya saya rasa memang untuk kebaikan gitu ya. Dan komentar ini saya sangat luar biasa. Memang kita tadi mengetika harus punya moral ya, punya adat, etika ya, budaya bangsa, berbangsa dan bernegara, dan hal yang lainnya. Dan di Indonesia saya lihat jarang sekali orang mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Jarang sekali ya. Kalau ada itu, itulah orang pintar sesungguhnya. Oke lah teman-teman, itu saja mungkin ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.